Tapuji Tuhata, mare demahita.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Hukum Taurat pada minggu kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-31. Demikian hukum Taurat. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Firman Tuhan, epistel kita pada minggu hari ini terambil dari Amos, pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kita membacanya secara bergantian. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau.
Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama di ayat yang ke-12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur dan mencari firman Tuhan, tetapi tidak demikian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Esther, dilanjutkan sama Jericho.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 20 Juli 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu, memilih bagian yang terbaik. Yang kedua, kelompok KOR untuk ibadah minggu tanggal 27 Juli 2025. Pada pukul 7.30 yang mengisi KOR Ina Hanna, Ina Deborah, Ama Huria. Pada pukul 10 yang mengisi KOR Ina Esther, Ama Jericho, NHKBP. Pada pukul 17 yang mengisi KOR Ina Kamis, Ama Salom, and Harmonix. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 27 Juli 2025 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop resort. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop resort. Yang kelima, pemberian ulus untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini setelah pembacaan warta jemaat di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan pemberian ulus kepada Bapak Somba Sinaga, lahir tanggal 14 Juli 1945, umur 80 tahun, dari sektor Filipi. Yang keenam, tamu gereja. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB, Punguan Ina Naomi Distrik 28 Deboskap mengunjungi gereja kita yang dipimpin oleh Pendeta Aris Suhendro Panjaitan, STH, Sekretaris Distrik, dan mempersembahkan lagu puji-pujian. Setelah ibadah minggu diadakan ramatama dengan punguan Ina Hanna gereja kita, SPH, dan semua perhalado ibu. Yang ketujuh, kebaktian sektor. Pada hari Selasa 22 Juli 2025 di sektor Judea, di keluarga R Huta Uruk Boru Panggabean, di sektor Kanaan di keluarga Insinyur E Simanukalit Boru Huta Barat, di sektor Efesus di keluarga R Simangusong Boru Manurung, di sektor Galatia di keluarga Nyonya Sihombing Boru Silitonga, di sektor Filipi di keluarga T Manulang Boru Sihombing, di sektor Philadelphia di keluarga F Tambunan Boru Simbolon. Pada hari Rabu 23 Juli 2025 di sektor Sion di keluarga Mei Hutagaol Boru Huta Barat, di sektor Betania Sintua sektor, di sektor Roma di keluarga S Purba Situa M Boru Raja Guguk, di sektor Nasaret di keluarga Nyonya T Limbong Boru Nainggolan sekalian penghiburan, di sektor Kolose di keluarga Natal Manurung, di sektor Bethlehem di keluarga M Siburian Boru Raja Guguk. Hari Sabtu 26 Juli 2025 masuk pukul 17 di sektor Korintus di keluarga
Nyonya Simanulang Boru Munte. Alamat bisa kita lihat dari Warta Digital. Yang kedelapan, rapat pembentukan panitia Pesta Gotilon sesuai dengan program Pesta Gotilon di gereja kita pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 pukul 19 WIB diadakan rapat pembentukan panitia Pesta Gotilon. Kami undang Bapak Ibu dari setiap sektor dan semua perhalado untuk dapat menghadiri rapat. Yang kesembilan, amplop sagu hati. Pada hari Minggu 27 Juli 2025 kita mengumpulkan amplop sagu hati untuk Sintua pensiun, yaitu Bapak Situa W. Manulang dari sektor Efesus. Yang ke-10, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Sastra Wiranata Siringoringo S.Com, anak dari Bapak Masli Siringoringo, Ibu Suharti Boru Manalu. Alamat Jalan Jati Jajar 1, RT 3 RW 4, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Bethlehem. Dengan tunangannya Yunita Simanjuntak AMD AK, putri dari Bapak Humala Simanjuntak, Ibu Martiur Boru Pangaribuan. Alamat Kampung Babakan Rawakalong, RT 6 RW 8 nomor 33 Curug, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Nasaret. Pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di Gereja HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Yang ke-11, ruas parguru. Mulai minggu hari ini menjadi ruas parguru di gereja kita, yaitu Wandi Jan Simon Simbarmata. Alamat Perumahan Pesona Kahuripan 1, Blok R4 nomor 21, Kelapa Nunggal, Cilengsi. Yang ke-12, pengadaan inventaris kendaraan bermotor. Dana yang sudah terkumpul untuk pengadaan inventaris kendaraan bermotor sebanyak Rp21.300.000. Daftar jemaat yang memberikan dukungan dana untuk pengadaan inventaris kendaraan bisa kita lihat di Warta Jemaat. Untuk yang ingin memberikan dukungan dana agar bisa cepat terlaksana pengadaan kendaraan 2 unit sepeda motor, dukungan dana bisa kita sampaikan ke tim atau perhadalo sektor kita masing-masing. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 13 Juli 2025 900 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 21 Juli sampai 27 Juli 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di kitab Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ke-15, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak Rp1.500.000. Yang ke-16, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 15 kepala keluarga sebanyak Rp4.040.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juli 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektor masing-masing.
Yang ke-17, keuangan gereja, Huria 14.546.250 rupiah. Pembangunan 1.825.475 rupiah. Sentralisasi atau pusat 9.740.775 rupiah. Jumlah keseluruhan 26.112.500 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum di dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian yang dipersembahkan NHKBP.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi sekaligus menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Kerajaan Allah dan juga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk ibadah kita hari ini, Minggu kelima setelah Trinitatis, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kisah Marta dan Maria dalam nats khotbah kita adalah salah satu cerita yang familiar. Dia punya frekuensi lebih banyak menjadi materi khotbah baik dalam PA pertangyangan dan juga dalam ibadah-ibadah minggu. Memang terlihat sangat sederhana. Tetapi cerita ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita tentang prioritas hidup sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Mari kita lihat keseimbangannya dari antara apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Marta seorang wanita yang semangat dan rajin. Ketika Yesus datang ke rumahnya, dia dengan sigap menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut dan melayani tamu istimewanya, yaitu Yesus. Tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini adalah hal yang sangat baik, layak ditiru dan dihargai. Dan pelayanan seperti ini bagi kita adalah sebagai bagian dari integral hidup orang beriman. Bahkan kalau dalam budaya orang Batak, soal bertamu ini orang Batak punya filosofi untuk bertamu. Ada beberapa yang diungkapkan dalam bahasa Batak soal bertamu ini. Ada istilah yang disebut dengan paramak sobalunon. Tahu amak? Tikar, ya. Jadi orang Batak dulu tidak kenal kursi, apalagi sofa. Orang Batak makan terus melantai. Jadi dari dulu sudah ada liwetan itu orang Batak makan bersama. Tikarnya tidak pernah digulung karena apa? Selalu ada tamu yang datang, hanya disapu saja. Partataring soramitop, tungku perapian tidak pernah padam karena selalu ada saja yang dimasak. Mereka tidak punya rice cooker, ya, magic jar. Jadi tataring namanya. Tungkunan tiga kaki. Ada juga namanya parsakalan sora mahiang. Jadi talenannya tidak pernah kering karena selalu saja ada yang dipotong di sana untuk menerima tamu. Kemudian juga
Parjabu Talak. Pintu selalu terbuka, welcome kepada siapapun. Ini bukan berarti nanti rumah kita buka sampai malam-malam, bukan. Tapi itulah welcome-nya, cara jiwa, filosofi orang kita, orang Kristen dan orang Batak yang memang jiwanya adalah jiwa bertamu. Jadi sebagai tuan rumah yang baik, jiwa bertamu kita adalah sangat tinggi. Dan itulah yang dimiliki orang-orang Yahudi juga. Dan itulah yang dilakukan oleh Marta di sini. Lalu bagaimana dengan saudara atau adiknya Maria? Nah, tentu sebagai tuan rumah yang ramah juga menemani Yesus dan mendengarkan Yesus bercerita. Kalau kita boleh bayangkan ini di ruang tamu, juga adalah sebuah budaya yang sangat baik, penyambutan tamu yang baik. Karena tidak mungkin juga Marta dan Maria sibuk di dapur meninggalkan Yesus sendirian. Jadi Maria juga melakukan tugas, memilih untuk mendampingi Yesus sebagai tamu yang sangat dihormati, mendengarkan perkataan-perkataannya. Maka kalau ditanya, apakah yang dilakukan Marta itu baik dan benar? Sebagai orang-orang yang berjiwa bertamu, denggat duna dimana si Martai, tormangaloppa, bahasa ragu hamu, gabi mebir ni batu jabu muhanon. Baik, bagus, benar. Soal keramah tamahan. Lalu apakah yang dilakukan oleh Maria itu benar? Apakah itu baik? Jawabannya iya, dua-duanya baik dan benar. Sebagai tuan rumah yang baik. Lalu di mana salahnya? Sehingga rumah mereka sepertinya sudah menjadi bermasalah karena ada yang salah. Tapi pertama kita pastikan dulu Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa Yesus sendiri datang sebenarnya bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani dengan firman Tuhan, dengan khotbah, dengan pengajarannya. Itu harus kita pegang dulu bersama-sama. Dan respon Maria serta Marta sebagai tuan rumah adalah respon sebagai tuan rumah yang baik. Maka yang menjadi sumber masalah bagi mereka adalah ketika di tengah kesibukan mereka masing-masing, Marta tidak bisa menikmati pilihannya untuk mempersiapkan segala sesuatu dan mulai merasa kesal. Kita baca ayat 40 Bapak Ibu dan saudara-saudari. Boleh ditampilkan ayat 40? Ya. Sedang Marta sibuk ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ia merasa Maria sudah melakukan hal yang tidak adil. Hanya duduk-duduk dan mendengarkan Yesus, sementara dia sendiri bekerja sendirian untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kelelahan akhirnya memunculkan kemarahan dan melingkupi hatinya, sehingga akhirnya dia mengeluh kepada Tuhan Yesus. Amanginang juga naposo remaja yang hadir dalam ibadah ini, inilah pesan pertama dari firman Tuhan hari ini. Jika memilih untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan tulus. Jangan bersungut-sungut, jangan melihat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi fokuslah kepada pilihanmu untuk kamu lakukan dan nikmatilah itu supaya pekerjaanmu menjadi sukacita. Apa yang kita lakukan itu nikmati. Jangan lirik-lirik orang lain. Jangan lihat apa yang dilakukannya, tapi nikmatilah pilihanmu, apa yang harus kamu lakukan supaya yang kamu kerjakan itu benar-benar membuat kamu sendiri bersukacita. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudari, sekalipun kita melakukan hal-hal yang baik,
Sekalipun kita melakukan hal-hal yang benar menurut apa yang seharusnya, tetapi jika tidak dilakukan dengan tulus dan dilakukan tidak dengan ikhlas, pasti hasilnya tidak akan benar dan pasti juga tidak akan baik. Tadi kita sudah sepakat bahwa yang dilakukan Marta adalah baik dan benar, tidak ada yang salah. Yang menjadi masalah adalah dia tidak bisa menikmatinya karena melihat adiknya Maria tidak melakukan seperti yang dilakukannya. Marta menyalahkan Maria yang memilih untuk mendengarkan Yesus. Nah, sikap ini yang tidak baik. Dan dalam hal ini pun Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita diingatkan, jangan pakai kebaikanmu yang kamu lakukan itu untuk menyalahkan orang lain, karena akhirnya juga akan menjadi tidak baik. Sebenarnya kita sangat gampang untuk memahami ini, apalagi kita orang-orang yang hidup bergereja ini, hidup di pesta ini, yang punya posisi terkadang boru, terkadang hula-hula, terkadang dengan tubuh. Mulai pesta, adong na sibuk marputu-putu. HP nasing huduk na nga sapay buhi poro. Ganito kan. Unang bereng na marputu-putui. Supaya bisa dinikmati. Dan jangan memaksakan sesuatu yang dilakukan itu dengan cara yang bagaimana supaya orang lain melakukan sama seperti yang kita lakukan. Nggak boleh behita unang marungut-ungut. Harus seperti itu supaya pilihan kita untuk melakukan sesuatu itu dapat kita nikmati, dapat kita alami. Maka yang terjadi adalah ketika Marta sudah mulai menyelutuk, mulai tidak nyaman dengan apa yang dilakukannya dengan melihat Maria, akhirnya Marta tidak hanya menyalahkan Maria, tetapi juga menyalahkan siapa? Yesus. Apa katanya kepada Yesus? Tuhan, tidakkah engkau peduli bah ngadoh tamu salahon? Padahal itu yang mau dilayani. Tamu itu yang perlu diservis supaya dia dapat menikmati suasana nyaman di rumahnya, tetapi justru disalahkan, menuduh Yesus tidak peduli karena membiarkan Maria duduk dan mendengarkan dia berkata. Marta yang sibuk sendiri kok jadi Tuhan yang disalahkan. Marta yang tidak bisa menikmati pekerjaannya kok jadi Tuhan yang dianggap tidak peduli. Nah, asumsi seperti ini pun kita harus waspada. Yesus tidak, dalam Alkitab ini Yesus tidak pernah meminta supaya dia dipersiapkan ini dan itu, tidak ada ditulis. Dan jangan kita berasumsi. Justru Yesus ingin berbincang-bincang. Ini kunjungan pastoral. Tetapi Marta sibuk mempersiapkan ini dan itu, dan akhirnya momen yang lebih penting dan lebih berharga, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, bercerita, katakanlah berkhotbah, akhirnya sia-sia dengan kemarahan-kemarahan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita harus hati-hati dengan cara berpikir Marta ini, apalagi di gereja, apalagi di mana kita punya hal-hal yang boleh membuat kita terhubung dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain, tetapi secara khusus di gereja, jangan pernah menyalahkan orang lain yang cara kerja dan pelayanannya berbeda dengan apa yang kita lakukan. Intinya, layanilah Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Maka sekali lagi, pilihanmu untuk melakukan sesuatu itu akan menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pasti kalau kita boleh menikmati apa yang menjadi pilihan kita. Maka layanilah Tuhan dengan tulus ikhlas. Pilihan kita akan menjadi sukacita kalau kita alami dan kita nikmati, dan akhirnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, di pihak lain ada Maria. Ia memilih untuk duduk di dekat kaki Yesus, mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Bagi Maria, kehadiran Yesus adalah kesempatan emas, kesempatan yang jarang terjadi
Sebab itulah momen bagi dia untuk dapat menerima pengajaran, nasihat, belajar dari sang guru agung. Ia tahu di antara segala kesibukan di dunia ini ada sebuah hal yang jauh lebih berharga baginya, yaitu mendengarkan pilihan Tuhan. Dan memang pilihan Maria inilah yang dipandang salah oleh Marta. Tapi apa tanggapan Yesus? Mari kita baca ayat 41 dan ayat 42. Ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Itulah jawaban Yesus. Dan ini juga menjadi sekaligus peringatan bagi kita untuk melihat prioritas yang utama, yaitu prioritas yang paling baik dan paling benar dengan hubungan kita dengan Tuhan, yang menyatakan bahwa itu adalah di atas segala-galanya. Hubungan dengan Tuhan ini menjadi quote sangat penting. Hubungan dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, itulah yang prioritas, itulah yang utama dalam kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan dengan Tuhan menjadi prioritas. Nah, Yesus tidak menolak pelayanan Marta. Dan semua kalak batak rupani molongan yang ibadat tu dapur, unang pola repot tamu dangin na. Pola lu jahamu inna api bagasarwana hatok manian. Nah, dalam nas ini langsung ada perbincangan dengan Maria dan Marta sibuk di dapur. Yesus tidak menolak Marta untuk hal ini. Dia membiarkan saja berlangsung seperti tidak ada masalah. Dan memang tidak ada masalah. Ini natural, berjalan semuanya. Namun Yesus menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih utama daripada sekedar kesibukan pelayanan, soal makan, soal minum, yaitu hubungan pribadi dengan Dia sebagai Tuhan dan sebagai guru. Maria memilih untuk memprioritaskan mendengarkan firman karena dia tadi sadar bahwa bersama dengan Yesus mendengarkan firman itu adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupannya. Dan kita juga tanpa pondasi yang kuat tentang firman Tuhan, pelayanan kita pun bisa menjadi kosong. Pelayan kita bisa menjadi berjalan begitu saja dan terlihat di permukaan flat, datar, tidak ada apa, tidak ada riak-riak, tetapi di hati banyak orang, banyak yang gelisah. Dan akhirnya banyak orang menikmati sesuatu balok masongoni. Alai dipudi marungu-tunggu. Ini menjadi peringatan bagi kita. Seringkali kita begitu sibuk dengan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Catatan manginang ini perlu diingat. Seringkali kita begitu sibuk dengan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi sering juga kita sampai lupa untuk bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan, tapi tidak pernah duduk bersama dengan Tuhan. Ini menjadi teguran keras buat kita. Perhatikanlah manginang, sejujurnya orang-orang yang berkonflik di gereja, orang-orang yang berselisih di gereja, berkonflik, siapapun kita yang sedang berkonflik sekarang, orang-orang yang bermasalah, berkonflik di gereja, biasanya itu adalah orang-orang yang sibuk di gereja, yang katanya melayani, tetapi lupa prioritas utama, yaitu firman Tuhan. Ber-PA, membahas firman Tuhan, tetapi lupa kepada Tuhan. Banyak orang yang jatuh kepada hanya perdebatan-perdebatan tentang firman Tuhan, tetapi lupa Tuhan itu dengan dirinya bagaimana dan di mana. Ini mulu gudang gereja pecah imai. Arong napa sibukku di gerejai diula sude. Alai lupa ibana tu Tuhan. Dang nanggo hudul martangiang. Hola dungo kotor dirancang bohaman non abohaman non. Dak kudul joibana asa diuluhut Tuhani.
Sederhana Bapak Ibu dan saudara-saudari soal renungan harian itu, sederhana itu. Tapi yang sederhana itu pun sering kita skip. Kalau muncul di Facebook kita scroll, di TikTok kita scroll, begitu ada video yang lucu-lucu kita tahan, tertawa sendiri. Begitu ada firman Tuhan, nantilah. Tidak sulit lagi mencari renungan sekarang, ribuan bahkan ratus ribuan. Sederhana itu, tapi seringkali kita terlalu sibuk di gereja. Bahkan ada di antara kita, dan itu sudah dapat informasi, ada dari antara remaja Naposo kita yang mungkin kalau pagi tidak bergereja di sini, di sana, tapi malam datang lagi ke sini. Dengan alasan di gereja KBP membosankan. Di sana bergembira, hidup. Emang bergereja itu mencari siapa? Mencari hiburan atau mencari Tuhan? Di gereja mencari Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Ai mau tahu do kepentingan tatu gereja sudah tidak ada suasana di gereja ini yang bisa kita nikmati secara lahiriah. Tetapi kita sedang mencari Tuhan, mau mencari kebenaran firman-Nya, maka kita akan tunduk di sini supaya Allah berfirman dan kita membuka hati. Jadi tengok akai anak kotai naneng menjelajah neng sude gereja idalani stres sendiri duan noni. Jangan-jangan dia sudah seperti sindrom yang dimasuki sindrom ketergantungan gadget juga. Ayarong gosongoni. Molo Naposo remaja banyak yang menggandrungi akhirnya menjadi kecanduan HP. Bergereja ini juga seperti itu. Makanya orang sering bukan mencari Tuhan, walaupun terkesan sedang melayani Tuhan. Nah, ini menjadi teguran keras bagi kita. Ada orang-orang yang sibuk di gereja katanya pelayanan tetapi tidak saling tegur sapa. Bagaimana ini? Ini aneh tapi nyata. Lalu di mana firman Tuhan itu? Itu pertanyaan narok dibahas, Mak. Naing semua orang ingin dosanya diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni. Bagaimana ini? Bereskan ini. Unang songon naci roh muda meloposi, ala memang ido tonani trupukon. Jadi mereka-mereka itu yang sibuk di gereja tetapi tidak tegur sapa, itulah marta-marta yang tidak bisa menikmati hubungannya dengan Tuhan. Jadi kata terakhir dengan orang ini adalah bertobatlah. Bertobatlah. Pikirkan dulu itu. Ada apa itu? Kita katakan kita mencari Tuhan tetapi kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, berarti kita juga tidak bisa berdamai dengan diri kita, tidak bisa juga berdamai dengan apa yang kita pilih menjadi media bagi kita untuk melayani Tuhan. Menjadi sangat penting. Ini juga bukan soal hanya bergereja, bukan hanya soal di gereja. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan banyak persoalan yang seringkali membuat kita cemas, khawatir dan takut. Ada soal pekerjaan, ada soal keuangan, soal hubungan keluarga, masalah kesehatan dan berbagai tuntutan-tuntutan lainnya yang harus kita penuhi. Jika kita tidak berhati-hati, semua itu bisa menguras energi kita dan menguras sukacita kita. Kalau kita pandang di sekeliling kita tidak ada hanya sedikit hal yang bisa membuat kita sukacita. Lalu bagaimana kita? Asa unang boha, bau nang atong umurna 37 pe alay tampilan nga 73. Karena dia sudah dikuasai oleh ini. Ini menjadi tantangan juga. Semua itu bisa menguras energi, bisa menghilangkan sukacita kita. Maria menunjukkan kepada kita bahwa di tengah segala kesibukan kita bisa menemukan ketenangan dengan fokus kepada firman Tuhan. Prioritasnya firman Tuhan. Inilah yang disebutkan Yesus sebagai bagian yang tidak akan diambil dari Maria.
tidak akan diambil, karena dia menikmati relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, pelayanan Marta tadi, seberapa baik pun itu sifatnya sementara. Datung pola dong jolma mula siap pesta ala malega bisa 1 tahun naro marungu tunggu kan. Adong do manang naido do mar pesta ma tahun naro misi. Na tahun ni song ni do pesta ni terus song ni do. Wah mga hebat tu kita desi. Atau ada yang berpesta berlebih-lebihan soal makanan, apakah masih diingat tahun depan? Belum tentu. Paling didiskusikan di mobilih, digrepih, diangkoti. Tabuat enak kaningani. Itu saja. Nanti kalau sudah pulang ke rumah tidak ada lagi cerita itu. Sementara. Tetapi firman Tuhan yang dinikmati oleh Maria adalah kekal sampai selama-lamanya. Sehingga apakah kita makan atau tidak makan dalam soal bertamu itu menjadi urusan kedua atau selanjutnya. Baik dah. Datung pola marungu-tungut kita mau swadong kopi do tes di pertanyaan akan. Adong marungu-tungut. Ya dang adong sa tunaing dang sa dak bo tu dah gabe dung tininggal marungu-tungut. Alai biasa narak mula do. Alai molo dang ro parjamita di si bohado. Molo salah jamita na bohado. Lamar balangan matokan. Nggo soal bakan. Tidak apa-apa. Asa unak kaboratan dok kazulmayak kahita karuaso namang inang patupa pertanyaan atong. Hatani di batado intini salu na dak si pangan dok sinumon. Naguda nga si dalia kubereng pertanyaan. Unang maju jabu nami. Dabok tahun naro unang maju jabu nami. Aliang gone sono sude nga siapa sude pertanyaan ate amin. Dia baru mengalusi tong. Nah, pilihan Maria ini menjadi sesuatu yang fundamental dan inilah prioritas baginya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dia menjadi bagian yang menyatu meresap dalam hatinya, menikmati kehidupannya dan tidak bersungut-sungut ketika kesulitan pun datang. Dan yang terakhir, yang ketiga, 5 menit naik. Hal yang dituntut dari kita adalah ini perlu secara logika dan secara iman. Apa itu? Mengkombinasikan peran Maria, yaitu mendengar firman Tuhan, dan peran Marta, yaitu melayani. Nah, perlu diingatkan bahwa dalam khotbah ini, dalam konteks Lukas 10 ini, bukan mau membanding-bandingkan siapa yang benar antara Maria yang mendengar firman Tuhan dan Marta yang melayani. Bukan mau membanding-bandingkan. Jadi dalam konteks khotbah minggu ini, sekali lagi, dalam konteks Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, di sini Maria mengambil peran yang utama, yaitu mendengarkan Yesus berbicara dan mengajar. Maria haus firman Tuhan. Keinginannya untuk mengetahui lebih banyak dari cerita Yesus, dia tunjukkan dengan duduk dengan Tuhan Yesus. Sementara Marta bersedia dan bergegas melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Tadi catatannya harus kita ingat, ini adalah baik dan benar. Dia melakukan itu juga dengan baik. Masalahnya manginang, kedua-duanya pun jangan berlebihan. Unang palobi hu. Jika berlebihan, orang yang sudah lelah, jangan salahkan orang lain. Jadi seimbangkan juga. Unang sampai kon honaporo hodok nai dia kaparhobason, arong na hudul-hudul las omma dalan namuruk. La si pate-pate tek ko mahudok nai. Odang ate. Bagaimana kita mengkombinasikan keduanya? Baik dalam pelayanan, ada baiknya melakukan apa yang dilakukan seperti Maria ini, bersedia mendengar, mau dibekali dengan firman Tuhan. Unang itorhuma rojor mangulahu manang aha. Setelah mengerti apa kehendak Tuhan, maka implementasikanlah itu dalam berbagai aktivitas pelayanan. Jadi tuaka parhobas naloja di gereja jumuludo hatani di bata bohalta. Asa mardame hita mangulahon, karena pasti secara psikologis orang yang lelah itu pasti gampang marah.
emosi. Apalagi magudang mangalang saksang kan, murama. Jadi harus diseimbangkan keduanya. Jangan berlebihan. Mendengarkan firman Tuhan juga jangan berlebihan. Namanya juga pakai balubihu. Sutung lasuwi mere ala palilik kuhudul. Mazahay bibel, la bibelon. Jangan terlena juga dengan itu. Maka keseimbangan keduanya ini menjadi penting. Supaya diantara keduanya jangan menyalahkan siapapun. Arung dojol mana bibelon, torjol mana asing doi salahon. Itorjol mana asing go perdosa. Sama juga dengan Marta, yang lain disalahkan ketika dia lelah. Jadi memilih bagian yang terbaik adalah jika kita telah memutuskan untuk melakukannya, lakukanlah itu dengan baik, lakukanlah itu dengan benar, lakukanlah itu dengan tulus dan ikhlas, dan tentunya harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa di sorga, gugahan firman-Mu dalam ibadah kami melalui khotbah yang sudah kami dengarkan. Sungguh-sungguh kami dapat menerimanya oleh karena tuntunan Roh Kudus. Biarlah benar-benar relasi kami dengan Engkau ya Bapa menjadi yang prioritas, yang akan mengubah dan membentuk cara hidup kami, supaya setiap pilihan dalam hidup kami ini boleh kami lakukan dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa di sorga, dengan firman-Mu ini kami boleh menjalani kehidupan kami juga, baik pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, baik juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dengan kuasa firman-Mu kami akan menjalani kehidupan ini dan menikmatinya, sekalipun sering sekali kami bergumul menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kami. Sering sekali juga kami menghadapi problema di dalam pelayanan kami. Tetapi Tuhan mengingatkan, ada hal yang tidak akan pernah bisa diambil dari kami oleh karena anugerah Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu. Dan itulah kata kunci bagi kami. Setiap orang harus hidup di dalam firman Tuhan untuk menjalani kehidupan dan untuk melakukan aktivitasnya. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu ini, Jemaat HKBP Cimanggis dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan menolong untuk memberikan kekuatan dalam melakukan setiap pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan bijaksana untuk menentukan dan memilih apa yang harus mereka lakukan, supaya dalam kehidupan sehari-hari, baik lewat pekerjaan, mereka selalu menyatakan iman, tunduk dan taat kepada Tuhan, dan menikmati pekerjaan-pekerjaannya dalam sukacita, sehingga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah orang-orang yang bergumul Engkau berkati ya Bapa di sorga, supaya boleh menjalani kehidupannya dengan baik, dan pergumulannya boleh ditaklukkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga tidak pernah satu hal pun dapat mengusik kesungguhan kami untuk setia kepadamu. Saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan tolong untuk boleh sembuh dan pulih dari sakit penyakitnya. Tuhan, Engkau berkenan atas upaya pengobatan, atas setiap makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi menjadi media alat Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong saudara-saudari kami yang saat ini berusaha mencari dan menemukan kesehatan dalam kehidupannya lewat para medis. Dan secara khusus kami berdoa untuk Inang Nyonya Sintua Gultom Berhutapea yang akan menjalani operasi tangan hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, menguduskan tangan-tangan para medis dan peralatan medis yang dipakai, supaya proses operasi dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk saudara-saudari kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau kiranya berkenan untuk memulihkan mereka. Kehidupan ekonomi kami juga, semuanya Tuhanlah yang memberkati. Terpujilah Tuhan, kiranya pelayanan kami bersama dengan para hamba-hamba-Mu Parhalado, Tuhan berkati. Biarlah kami melayani ini dengan dasar firman Tuhan, dan hubungan kami dengan Tuhan selalu dipulihkan, dan kami semakin dekat dengan Tuhan, dan itulah yang memotivasi kami untuk melayani. Berkati seluruh perangkat ibadah yang melayani di ibadah pagi ini, mulai dari soundman, multimedia, pemusik dan song leader, penerima tamu, kolektan, pembaca warta, liturgis. Kiranya Tuhan memberkati supaya pelayanan kami berkenan kepadamu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan sambil bernyanyi, kita memberikan persembahan kedua dan tupak amplop ke resort. Kita bernyanyi. Yesus, berilah padaku
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.